Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada beberapa benda serta bahasa Inggrisnya ya. Ada a globe, a clock, a picture, an air conditioner, a door, a window, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya untuk menyatakan benda biasanya kita pakai atau an di depannya ya, di depan kata benda. Nah, di sini ada yang menarik ya. Kalian bisa lihat tidak di antara nama-nama benda ini ada satu yang berbeda. Ayo, yang mana kira-kira yang berbeda di sini di antara nama-nama benda ini ya? Kenapa dia berbeda? Ya, dia diawali dengan kata en ya. Itu bukan dibacaan tapi dibacaan ya. Kalau huruf A-nya itu di depan dia dibaca ya. Oke. Nah, coba sudah ada yang cari tahu apa artinya sama en? Buah ya. Oke, good job. Very good. Oke. Nah, di sini kita lihat ada sedikit perbedaan. Oke, Ustazah kasih zoom lagi ya. Nah, coba silakan kalian analisis kira-kira kenapa di sini dia pakai di sini dia pakai n ya. Lihat apa bedanya. Atas nama siapa? Atas nama siapa? Yang Ahwat tadi siapa? Tunggu dulu sebentar. Yang Ahwat tadi siapa yang bicara Nanda? Yang Ahwat? Ya. Kenapa? Sebutkan namanya dulu Nanda. Siapa? Oh ya, Aisyah dia. Silakan Aisyah dia. Kenapa Nanda? Kenapa dia berbeda? Ya, kalau yang pakai dia huruf awalnya huruf apa? Ya, kalau yang lain, kalau yang pakai ya, oke, Masya Allah, very good. Ya, Aisyah dia itu ya. Oke, good job Aisyah dia. Sepertinya Aisyah dia ini sudah mempelajari banyak hal ya, Masya Allah. Jadi makanya sudah tahu. Ya, kenapa? Kenapa? Siapa nama tak? Oh, Dwi. Oh, Dwi yang menjawab. Aduh. Ya, oke, Dwi adalah oh, dua-duanya. Oke, good job ya untuk dua-duanya, Aisyah dia dan Dwi. Oke. Nah, selanjutnya ya tadi ya. Jadi di sini kenapa di sini dia pakai an air conditioner itu karena kita lihat ya. Nah, di sini dia diawali oleh huruf diawali karena dia katanya ya kata tersebut diawali dengan pembacaan huruf vokal ya. Jadi kita lihat itu adalah cara bacanya, bukan hurufnya saja ya. Nah, kalau di sini dia pakai karena dia diawali oleh huruf konsonan ya. Huruf konsonan itu adalah selain a i u e o ya. Jadi huruf vokal itu yang a i u e o. Oke. Nah, coba kalau misalkan dia katanya itu oh enggak bisa mengedit di sini ya. Oke, coba di sini ya Ustazah ketikkan dulu katanya. Oke. Kalau misalkan dia pakai umbrella kira-kira kenapa banyak yang keluar ini? Oke, kalau umbrella itu biasa
dia kira-kira pakai atau an? Pakai an. Kenapa an? Karena ya cara bacanya ya umbrella. Coba kalau uniform, kira-kira dia pakai a uniform atau an uniform? An uniform. Oke, ada yang mau menjawab siapa? Siapa yang menjawab? Sebutkan Anda. Jangan, Ustazah sudah ingatkan kalau misalkan mau menjawab bilang namanya, sebutkan namanya. Jangan bilang saya Ustazah karena Oke, kalian pilih Ya, coba Asbihani, kenapa pilih Ya, huruf konsonannya apa? Cara dia dibacanya apa? Ya, uniform ya, berarti dia diawali oleh huruf Y. Huruf Y itu adalah huruf konsonan, jadi makanya dia digunakan uniform ya, bukan an uniform karena di sini yang perlu kita perhatikan adalah cara bacanya ya, Nanda. Oke, sampai sini dipaham? Kalau ada yang nggak paham bilang ya. Oke, tapi alhamdulillah paham katanya. Oke. Jadi di sini ada beberapa benda ya, kalian bisa lihat nanti di buku kalian. Oke. Nah, sekarang di sini lagi ya. Di halaman 62 lagi kita bisa lihat di sini ada beberapa kata benda lagi ya. Tapi kita lihat di sini. Ya, yang pertama ada two pencils. Ya, two pencils. Oke, apa artinya? Sip. Oke, good job. Masya Allah. Oke. Selanjutnya a ruler ya, a glue, a rubber, some books. Oke, di sini lagi kan tadi berarti sebuah ya, jadi satu. Oke, di sini ada lagi some books. Oke, some books itu apa artinya? Ada yang tahu? Siapa? Ya, Najwa. Najwa. Some books artinya oke, oke beberapa. Oke, good job. Nah, Najwa ya. Oke, good job. Nah, terus kemudian di sini juga ada a bottle, a lunchbox, a sharpener, kemudian a pair of scissors. Oke, coba Ustazah tanya, ada yang tahu apa artinya ini? A pair of. Oke, kan apa? Oke, Dwi, silakan. Ya, sepasang gunting ya. Oke, good job ya. Berarti yang bisa menjawab itu berarti mereka sudah membaca literasi dengan baik. Oke, good job semuanya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita mau menyatakan satu benda, kita tambahkan atau en ya di depannya untuk menyatakan satu buah benda. Nah, kalau misalkan kita ingin menyatakan beberapa benda, kita bisa gunakan di sini ya, kita nyatakan dengan angka, misalkan two pencils ya. Nah, di sini awalnya itu dia hanya pensil ya, tidak pakai S. Tapi kalau dia lebih dari satu, makanya di belakangnya ditambahkan huruf S ya. Nah, di sini two itu bisa kita ganti menjadi three, four, five, six ya dan seterusnya.
Kemudian tadi juga di sini ada some books, ya. Kita juga bisa ganti tadi angka dengan kata some, ya. Kalau misalkan kita tidak tahu berapa jumlahnya, kita bisa pakai some, ya. Kemudian tetap ditambahkan s di belakang karena lebih dari satu, ya. Di sini juga ada variasi, ya. Kita bisa pakai a pair of scissors, ya. Jadi sepasang gunting, ya. Oke. Maksudnya sepasang itu artinya dua, ya. Oke, sampai di sini dipaham tentang pernyataan benda satu, dua, dan lebih dari dua, dipahami? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang di sini ya kita ada kegiatan ya dan silakan dikerjakan sekarang ya. Siapkan pulpen dan bukunya. Oke, Ustazah jelaskan dulu ya. Ustazah jelaskan dulu, harap diperhatikan dengan baik ya. Nah, di sini kita akan mendata benda yang ada di sekitar ya. Nah, jadi sebenarnya ini dalam tas ya, tapi karena kita lagi belajar dari rumah, jadi kalian lagi tidak pakai tas tentunya ya. Oke. Di sini ada pakai tas ki. Oke, tapi enggak semuanya ya. Oke. Nah, di sini ya. Oh, sebentar dulu ya, Ustazah ganti sinyal dulu, Pale, kalau begitu. Tes sudah bagus suaranya, Ustazah? Oke. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, tugas kita mendata nama benda yang ada di sekitar kalian ya. Maksudnya di samping kalian, di depan kalian, atau di belakang kalian ya. Di tempat kalian duduk. Yeah. Yeah. Tunggu dulu ya, Ustazah jelaskan dulu ya. Sabar, oke? Nah, di sini kalian melihat benda di sekitar kalian, lalu tuliskan 5 benda ya yang kalian lihat di sekitar kalian, oke? Nah, setelah itu kalian catat jumlahnya ya, misalkan ada satu atau ada dua, ada tiga ya, kalian catat jumlahnya. Contohnya ya, ini rubber, ada dua. Oke, apa itu rubber? Oke, yeah. Oke, good job ya. Nah, kemudian setelah itu, numbers of the things in my friend's bag. Oh, enggak usah nih ya, kita cukup dua saja ya. Oke, dua tabel ini saja yang kalian isi ya. Dua kolom maksudnya ya. Dua kolom ini saja yang kalian isi. Silahkan dicatat, tapi ini yang names of things-nya, nama bendanya kalian gunakan bahasa Inggris ya. Cari di kamus atau cari di Google. Ustazah kasih waktu 3 menit saja ya, nggak usah lama-lama, 3 menit untuk kalian menuliskan nama benda dan juga berapa jumlahnya. Oke, dimulai dari